Kabar mengejutkan datang dari pemerintah, Menteri Pendidikan Tinggi resmi diganti. Keputusan ini sontak memicu pertanyaan besar. Mengapa seorang pejabat tinggi di bidang pendidikan harus lengser di tengah masa jabatannya? Apakah ini karena ketidakmampuan menjalankan tugas atau ada dinamika politik yang lebih rumit di balik layar? Mari kita bahas secara lengkap. Pergantian ini bermula dari ketidakhadiran sang menteri dalam beberapa acara penting terkait pengembangan pendidikan tinggi nasional. Awalnya, pihak kementerian hanya menyebutkan bahwa beliau sedang menjalani pemeriksaan kesehatan. Namun, kecurigaan mulai muncul ketika ketidakhadirannya berlangsung lebih dari 2 minggu tanpa penjelasan yang jelas. Pada akhirnya, Presiden mengumumkan melalui konferensi pers bahwa posisi Menteri Pendidikan Tinggi akan digantikan oleh nama pengganti dengan alasan perlunya penyegaran di tengah berbagai tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Namun, benarkah ini hanya soal penyegaran? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik keputusan ini? Salah satu dugaan kuat di balik pergantian ini adalah evaluasi kinerja yang kurang memuaskan. Dalam beberapa bulan terakhir, kebijakan pendidikan tinggi memang menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Kebijakan Merdeka Belajar di perguruan tinggi. Meskipun program ini bertujuan baik untuk memberikan fleksibilitas akademik, implementasinya dianggap kurang terencana. Banyak universitas yang merasa kebingungan dalam menyesuaikan kurikulum, sementara mahasiswa justru merasa sistem ini membingungkan. Isu transparansi anggaran. Salah satu sorotan terbesar adalah kurangnya transparansi penggunaan anggaran pendidikan tinggi, terutama terkait dana riset dan pengembangan yang dianggap tidak efektif. Kegagalan target internasionalisasi kampus. Program yang dirancang untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi Indonesia di kancah internasional dinilai berjalan di tempat tanpa hasil signifikan dalam peringkat global universitas-universitas negeri. Di luar kinerja teknis, isu politik juga diyakini memainkan peran penting dalam pergantian ini. Sumber internal menyebutkan adanya ketidakharmonisan antara Menteri Pendidikan Tinggi dengan pihak DPR, terutama dalam pembahasan anggaran dan proyek kerjasama luar negeri. Ada juga spekulasi bahwa sang menteri tidak lagi mendapat dukungan penuh dari partai pengusungnya. Dalam politik Indonesia, rotasi jabatan strategis seperti ini seringkali berkaitan dengan dinamika koalisi yang sedang berubah, terlebih menjelang tahun politik yang semakin dekat. Pergantian ini mendapat tanggapan beragam dari berbagai kalangan. Banyak mahasiswa yang berharap pergantian ini membawa angin segar bagi dunia pendidikan tinggi, terutama dalam hal kebijakan yang lebih berpihak pada pengembangan akademis dan kesejahteraan mahasiswa. Sejumlah akademisi menyambut baik keputusan ini dengan catatan bahwa pengganti yang baru harus memiliki visi yang kuat dan komitmen yang jelas untuk memperbaiki kualitas pendidikan tinggi nasional. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pergantian mendadak ini justru akan menghambat berbagai program yang sedang berjalan karena membutuhkan waktu adaptasi bagi menteri baru. Dalam pengumuman resmi, Presiden menunjuk nama pengganti sebagai Menteri Pendidikan Tinggi yang baru. Nama pengganti dikenal sebagai figur yang memiliki pengalaman panjang di bidang pendidikan dan birokrasi. Beliau berjanji untuk melanjutkan program-program yang sudah berjalan dengan evaluasi yang lebih baik, serta membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan universitas, dosen, dan mahasiswa. Pergantian ini tentu membawa harapan baru bagi dunia pendidikan tinggi Indonesia. Para pengamat menilai bahwa ada 3 hal yang perlu segera dilakukan oleh menteri baru. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan anggaran maupun pelaksanaan program-program pendidikan. Fokus pada peningkatan mutu pendidikan. Dengan mendorong riset yang relevan, peningkatan daya saing global, serta pengembangan mahasiswa yang berorientasi pada kebutuhan zaman. Membangun kepercayaan publik.
melalui komunikasi yang terbuka dan kebijakan yang berpihak pada penguatan institusi pendidikan tinggi. Pergantian Menteri Pendidikan Tinggi ini menjadi pengingat penting bahwa dunia pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang kuat, visioner, dan mampu menjawab tantangan zaman. Apakah menteri baru akan mampu membawa perubahan positif? Atau justru menghadapi tantangan yang sama? Tulis pendapatmu di kolom komentar.